Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari dari kelas A, jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan atau memaparkan sejarah hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Perkembangan hadis pada masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan hadis pada masa Nabi. Hadis pada masa Nabi dikenal sebagai Al-Wahyu Al-Takwin, yakni masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada masa Nabi, beliau menyampaikan hadis melalui majelis ilmu, para sahabat, dan melalui ceramah atau pidato. Pada masa Nabi, tidak ditulis secara resmi sebagai Al-Quran. Ini dikarenakan adanya larangan dari Nabi. Larangan Nabi dalam menulis hadis secara implisit menunjukkan adanya kekhawatiran dari Nabi apabila hadis ditulis bercampur baur dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Meskipun demikian, ada juga riwayat yang menyatakan bahwa pada masa Nabi ada sebagian sahabat yang memiliki lembaran atau sahifah yang berisi tentang kitbar hadis. Untuk materi yang kedua, yaitu sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat Rasulullah. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, periwayatan hadis dilakukan dengan sangat hati-hati. Sikap etah dan kehati-hatian Abu Bakar tersebut juga ditunjukkan dengan tindakan konflik beliau, yaitu dengan membakar catatan-catatan hadis yang dimilikinya. Pada masa Abu Bakar itu juga disebut sebagai masa pembatasan periwayatan hadis. Yang kedua, Umar bin Khattab. Tindakan hak-hak yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq juga diikuti oleh sahabat Umar bin Khattab. Umar dalam hal ini terkenal dengan orang yang sangat hati-hati. Di dalam meriwayatkan sebuah hadis, beliau tidak mau menerima suatu riwayat apabila tidak disaksikan oleh sahabat yang lainnya. Pada masa Umar ini juga disebut sebagai masa pembatasan periwayatan hadis. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, periwayatan hadis dilakukan dengan cara yang sama dengan kedua khalifah sebelumnya. Hanya saja, usaha yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ini tidaklah setegas yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Pada masa Utsman, kegiatan umat Islam dalam meriwayatkan hadis telah lebih banyak bila dibandingkan dengan kegiatan periwayatan pada masa kedua khalifah sebelumnya. Oleh karena itu, masa ini disebut dengan masa perluasan hadis. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib, situasi pemerintahan Islam telah berbeda dengan masa sebelumnya. Masa ini merupakan masa krisis dan fitnah dalam masyarakat. Terjadinya peperangan antar beberapa kelompok kepentingan politik juga mewarnai pemerintahan Abi. Secara tidak langsung, hal ini membawa dampak negatif dalam periwayatan hadis. Kepentingan politik telah mendorong pihak-pihak tertentu melakukan pemalsuan hadis. Dengan demikian, tidak seluruh periwayatan hadis tidak dapat dipercaya riwayatnya. Ali hanya menerima sumber hadis tersebut melakukan sumpah terlebih dahulu. Untuk materi yang terakhir atau yang ketiga, yaitu sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in, tata cara pembukuan hadis sudah tidak dibutuhkan. Tata cara riwayat hadis ini berkaitan dengan upaya ulama untuk menyelamatkan hadis dari usaha-usaha pemalsuan hadis. Kegiatan periwayatan hadis pada masa ini lebih luas dan banyak dibandingkan dengan periwayatan hadis pada masa-masa Khulafa ar-Rasyidin. Kalangan tabi'in telah semakin banyak meriwayatkan hadis.
Pada masa tabi'in lebih dikenal dengan masa penyebar luas hadis karena pada masa ini hadis mulai tersebar di berbagai wilayah. Adapun pusat penyebar luasan hadis pada masa tabi'in yaitu pertama ada 1 Madinah, 2 Mekah, 3 Kufah, 4 Basra, 5 Jam, 6 Mesir, 7 Yaman.